Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-54. Bagaimana Kristus dimuliakan dalam duduknya di sebelah kanan Allah Bapa? Jawabannya, Kristus dimuliakan dalam duduknya di sebelah kanan Allah Bapa dengan cara demikian. Kristus sebagai Allah dan manusia memperoleh perkenan dan anugerah yang tertinggi dan sempurna di hadirat Allah Bapa, bersama dengan seluruh kepenuhan sukacita yang sempurna, kemuliaannya yang sempurna, dan kuasanya yang mutlak dan sempurna atas langit, bumi, serta segala isinya. Lagi pula, Kristus menghimpun dan mempersatukan dan melindungi gerejanya dari segala zaman, di segala tempat, di antara bangsa-bangsa, mengekang semua musuh-musuh gerejanya, memperlengkapi hamba-hambanya dan umatnya dengan segala anugerah serta karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia jabatan, dan karunia-karunia ajaib dari Allah, dan menjadi juru syafaat bagi mereka. Pengajaran ini dapat kita baca dan pelajari dari surat Filipi pasal 2 ayat 9, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28, Mazmur 16 ayat 11, Yohanes 17 ayat 5, Efesus 1 ayat 22, 1 Petrus 3 ayat 22, Efesus 4 ayat 10 sampai 12, Mazmur 110, dan Roma 8 ayat 34. Apa yang menjadi makna dari kedudukan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa? Pertama, Kristus menyatakan kemenangannya secara sempurna dan mutlak atas dosa, maut, dan iblis. Kedua, Kristus menyatakan keadaannya yang ilahi dan yang manusiawi. Kedua naturnya ada pada pribadinya, tidak bercampur, tidak berubah, tidak saling mengganti, tidak terpisah, berinteraksi, dan menunjukkan keutuhan kesempurnaan pada dirinya yang mulia dan yang sempurna. Ketiga, Kristus menyatakan doa-doa syafaatnya untuk umatnya yang sedang berjuang di bumi yang fana ini, yang sedang menyaksikan kasih dan kebenaran Allah, yang sedang memproklamasikan Injil Kerajaan Surga, agar banyak orang pilihannya segera kembali kepadanya seturut dengan rancangan dan kehendaknya. Keempat, Kristus yang berkuasa dan berdaulat penuh di langit, bumi, dan segala isinya, memberikan perlindungan, pertolongan, dan proteksi yang utuh kepada umatnya, yakni gerejanya, dari segala serangan si iblis, cobaan si jahat, dan gangguan orang-orang dunia. Dengan demikian, kita sebagai orang-orang percaya mendapatkan kekuatan, kuasa, dan otoritas dari Allah di dalam dan melalui Kristus oleh Roh Kudus, menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Dan kita bersyukur karena Kristus tekun dan setia menopang dan memelihara kita. Dan kita percaya doa-doa syafaatnya untuk kita. Dalam keadaannya Dia yang mewakili kita sebagai manusia yang sempurna, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang mewakili kita sebagai imam besar agung yang bersifat kekal dan selama-lamanya. Sekaligus saat yang sama, Ia adalah pengantara satu-satunya kita dengan Bapa. Itulah sebabnya kita berdoa, bermohon, dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Agar apa yang kita doakan, kita mohonkan, kita syukurkan kepada Allah, diterima dan diperkenan Allah, karena kita melakukannya di dalam Kristus yang membersihkan, menguduskan, menyucikan setiap doa kita. Terlebih lagi ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk melakukannya dengan benar.
Kiranya pembelajaran ini menolong kita sekalian semakin berani menyaksikan Kristus dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.